Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badil Hadi, NPP 291384 dari kelas D4. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang alur perencanaan dan penganggaran daerah. Baik, dapat kita lihat gambar di samping, yaitu gambaran perencanaan dan penganggaran daerah. Yang pertama ada sistem perencanaan, dokumen perencanaan, sistematika perencanaan, serta rencana strategi. Dan yang kedua, keselarasan kinerja, indikator kunci, benefit, impact, dan standar pelayanan minimal atau SPM. Baik, ada pula siklusnya di samping, yaitu siklus konsep perencanaan dan penganggaran daerah. Yang pertama, proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau biasa disebut RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Yang kedua, RPJMD merupakan dokumen perencanaan setiap jangka 5 tahun berisi muatan RPJMD berupa visi, misi, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Yang ketiga yaitu RKPD. Setelah ditetapkan RPJMD, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintahan. Yang keempat, KUA atau PPAS, Kepala Daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala Daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran, sementara PPAS yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Yang kelima, RKA atau SKPD. Kemudian Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Yang keenam yaitu APBD. Setelah RKPD SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penyebaran APBD. Ada pula hambatan yang dapat kita bisa lihat di samping, dan hambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, yaitu ada 4 poin, bisa dilihat. Mungkin itu saja yang dapat saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.